Yang kelima, kita semua diciptakan menurut citranya. Dan pada saat yang sama, masing-masing kita diciptakan berbeda dan unik. Tidak ada orang yang sama. Tidak ada dua hati yang sama. Jika Tuhan ingin semua orang sama, maka Dia sudah akan menciptakannya demikian. Oleh karena itu, tidak menghargai perbedaan dan memaksakan pandanganmu terhadap orang lain sama saja dengan tidak menghargai keputusan Tuhan. Jadi ini hubungannya dengan kebencian tadi. Kalau kita tidak mampu mengedepankan cinta, mampunya benci membenci, kalau dipikir mendalam, hakikatnya kita sedang tidak meridhoi ketetapannya Allah. Kita tidak rela dengan keputusannya Tuhan. Jadi, wong kita itu hakikatnya semua ciptaan Tuhan. Lah kok beda-beda? Berarti Tuhan menginginkannya demikian. Kuasanya Allah, tidak ada orang itu yang sama persis apa-apanya. Bahkan yang kembar sekalipun ada bedanya. Nah, itu kuasanya Allah. Nah, sementara orang yang membenci itu ingin agar yang dibenci itu mbok jangan begitu. Mbok seperti aku saja. Ingin semua orang sama. Dia tidak sadar bahwa keputusannya Allah begitu memang. Ada beda-beda. Maka dalam persahabatan itu bukan membangun persamaan, tapi membangun kebersamaan. Beda-beda tidak apa-apa. Dengan beda-beda itu kita saling mendukung, saling menguatkan. Jadi ini rumus persahabatan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, dunia ini bagai gunung salju yang suaranya memantulkan gema. Apapun yang engkau ucapkan, baik atau buruk, akan kembali kepadamu. Oleh karena itu, bila ada seseorang berpikiran buruk tentangmu, maka jika engkau mengatakan suatu keburukan tentang orang tersebut, itu hanya akan memperbesar masalah dan engkau akan terperangkap dalam lingkaran energi keburukan. Dengan demikian adalah sangat baik. Ini kalau ini ijazah dari Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Bila kalau ada orang berbuat buruk pada kita selama 40 hari 40 malam, engkau mengatakan dan memikirkan hal-hal yang baik tentang orang itu. Di akhir 40 hari itu semuanya akan berbeda. Karena suasana jiwamu pun akan menjadi berbeda. Jadi ini sebenarnya nasihatnya begini loh. Kebaikan atau keburukan yang kita lakukan akan kembali ke kita. Kalau ada orang melakukan keburukan pada kita, jangan dibalas dengan keburukan yang sama. Karena kita akan terjebak dalam lingkaran keburukan. Balaslah tetap dengan kebaikan. Bahkan itu yang saya sebut ijazah tadi ya. Kalau ada orang kok sering ngomong jelek tentang kita, ayo dibales. Kata Syekh Samsuddin, 40 hari 40 malam, ayo kita ngomong yang buruk, yang baik-baik tentang dia. Yang buruk-buruk lah podo wae. Kita ngomong yang baik-baik tentang dia, pikirkan yang baik-baik tentang dia. Setelah 40 hari akan ada keajaiban. Mungkin yang semula musuh bisa jadi teman. Jadi, ini semacam law of attraction. Kalau keburukan yang kita lakukan, ya keburukan yang akan hadir. Tapi kalau kebaikan yang kita ucapkan dan kita katakan, kita pikirkan, maka kebaikan juga yang akan hadir.
Loh, kalau selama 40 hari kita ngomong yang baik-baik dan mikir yang baik-baik tentang seseorang, paling tidak kan kita sendiri yang terus jadi cinta padanya, tidak jadi benci. Energi kebencian tadi jadi berubah. Orang Jawa kan bilangnya tresno kuwi jalaran saka kulino. Kalau kita biasakan yang baik-baik, kita akan, yang kita benci tadi lama-lama jadi kita suka. Apalagi sampai 40 hari. Pasti terus relasi kebencian akan berubah jadi relasi cinta. Yang ketujuh, di dunia ini bukanlah kesamaan atau keteraturan yang menggerakkan kita untuk maju ke depan, melainkan hal-hal yang bersifat kontradiksi yang nyata. Nah, ini yang terakhir ini harus agak hati-hati menjelaskannya. Dan semua yang bertentangan di dunia ini hadir dalam setiap diri kita. Oleh karena itu, seseorang yang beriman perlu bertemu dengan orang yang ingkar. Dan yang ingkar harus mengenal orang yang beriman yang teguh. Sampai masing-masing mencapai tahap paripurna. Keimanan merupakan proses bertahap yang memerlukan lawannya, yaitu kekufuran atau ketidakpercayaan. Ini kalau di filsafat namanya dialektika. Jadi kalau kalian ingin ngerti levelmu sejauh mana tataranmu, apakah engkau sudah pas, kamu perlu mencari antitesis, counter example, mungkin kalau dalam penelitian ya. Jadi, misalnya, kalau kamu ingin menegaskan keimananmu kan kamu perlu, yang tidak beriman itu begini. Ini namanya hukum kontradiksi. Jadi, untuk tahu sesuatu itu ada kan kamu harus tahu yang tidak ada seperti apa. Untuk tahu sesuatu itu baik kan kamu harus tahu batas buruknya di mana. Ini namanya dialektika. Karena tidak mungkin semua orang baik atau semua orang kufur. Ini masing-masing orang ini saling jadi cermin seperti tadi. Maka tidak ada satupun ciptaannya Allah yang sia-sia. Kalau kalian tanya, kok ada ya ciptaan ini, ciptaan itu? Tidak, semuanya ada mainnya, ada manfaatnya. Mungkin kita yang muslim mengambil parameter, ini batasnya kekufuran. Nanti mungkin agama lain juga punya batasnya sendiri, punya dialektikanya sendiri. Ini gunanya berteman, berdialektika. Sampai nanti batas paripurna. Mungkin kita beriman akan semakin beriman, akan semakin beriman. Yang kufur dialektika dengan kita, lama-lama dia juga jadi beriman. Semua lama-lama jadi memuncak. Jadi ini kalau di psikologi mungkin law of polarity, law of contradiction. Jadi hukum kontradiksi. Semakin kalau kita ingin berkembang ya harus tahu antitesisnya, yang nanti lahir sintesis. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah ini kalau yang terakhir ini perlu direnungi agak mendalam. Bahwa baik dan buruk itu sesuatu yang berpasangan. Bahwa hitam dan putih itu berpasangan. Bahwa siang dan malam itu berpasangan. Kepercayaan dan ketidakpercayaan juga pasangan. Nah, dialektika dua inilah yang membuat dunia ini berputar. Dunia ini berjalan. Baik, waktunya ya, monggo yang mau selesai dulu ini karena menuntaskan tadi. Nah, itu saya nulisnya salah, itu harusnya Jalaluddin Rumi, malah tak tulis jenengku. Ya. Kalau lurus-lurus saja kalian tidak melek. Jadi harus saya tulis yang berbeda. Ini awalnya cover jadi harus jadi quotes. Kata Maulana Rumi, perpisahan hanyalah bagi yang mencintai dengan kedua matanya.
Sedangkan dia yang mencintai dengan jiwa dan hatinya tidak mengenal kata perpisahan sama sekali. Jadi ya wis, kamu langsung nggak usah tak jelaskan ya, sudah ngerti maksudnya ya. Jadi ya, kalau masih ada diksi perpisahan, ya berarti memang batas cintanya masih di level fisik. LDR itu kan levelnya fisik. Tapi kalau rasa cinta itu sudah ke level jiwa dan hati, ya tidak ada perpisahan. Karena jiwa dan hati tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak mungkin bisa berpisah. Kalau engkau sudah hadir di hatiku, dia masih ada di sini atau tidak kan tergantung aku. Meskipun engkau kawin dengan orang lain atau macam-macam, masih ada di hatiku kan. Tidak mungkin bisa hilang. Jadi perpisahan itu ya level fisik yang bisa. Kalau level jiwa dan hati sebenarnya tidak mengenal kata perpisahan. Apa bisa misalnya kalian, aku akan membuangmu dari pikiranku? Tidak bisa. Kecuali amnesia. Ya tetap akan ingat. Tidak mungkin tidak. Kita masih waras. Maka kata Rumi, tidaklah. Orang-orang yang saling mencintai, para sahabat yang saling mencintai itu tidak mungkin berpisah. Karena kalau tatarannya persahabatan itu mesti nyambungnya sudah jiwa dan hati, tidak sekedar fisik. Baik, terakhir ada satu puisi yang saya suka. Ini mungkin tidak terlalu relate dengan persahabatan, tapi menurut saya penting. Menjadi manusia itu seperti rumah singgah. Setiap pagi ada yang hadir. Bahagia, kecewa, pahit, pikiran sesaat. Yang datang sebagai tetamu yang tidak diundang. Ucapkanlah selamat datang, sambutlah semuanya. Meskipun jika mereka adalah sekumpulan duka yang menghempaskan rumahmu seisinya. Mereka bisa membersihkanmu menjadi ketercerahan yang baru. Urusi setiap tamu dengan hormat. Pikiran gelap, aib, jahat, terima mereka di ambang pintu sambil tertawa. Suruhlah mereka masuk. Bersyukurlah pada apapun yang datang, karena masing-masing dikirimkan dari jauh sebagai penuntun untuk kita. Jadi kita ini, pahamilah diri kita ini seperti rumah singgah. Setiap hari berseliweran tamu-tamu yang masuk. Termasuk tamu yang mengecewakan, tamu yang menyedihkan, yang buruk, yang menyusahkan, dan lain sebagainya. Hargailah semua, sambutlah semua dengan gembira, karena semuanya adalah penuntun kita, pelajaran bagi kita untuk membuat kita tercerahkan. Peristiwa yang baik, alhamdulillah, nanti kita perkuat, kita ulang lagi. Peristiwa yang buruk, menyedihkan, menyusahkan, yang aib, yaitu jadi pelajaran kita untuk besok tidak kita ulang lagi, untuk kita jadikan pengingat dan pelajaran dalam hidup. Jadi hidup itu tidak mungkin flat, mesti bergelombang. Kadang enak, kadang tidak, kadang bagus, kadang tidak. Sambutlah semuanya dengan gembira. Semuanya adalah kendaraan kita untuk jadi lebih baik, untuk melahirkan ketercerahan yang baru. Oh iya Pak, saya kemarin pernah salah ini, tapi sekarang tidak lagi, saya sudah belajar. Saya kemarin ketabrak aib ini, tapi insya Allah nanti saya tidak akan mengulang itu lagi. Semuanya akan jadi pelajaran yang melahirkan ketercerahan baru. Yang lama akan pergi, yang baru akan datang. Akan terus begitu. Karena hidup kita mirip rumah singgah.